Shalom saudara, puji Tuhan saat ini kita datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun secara online di rumah kita masing-masing, kita sungguh bersyukur. Mari saudaraku kita datang kepada Tuhan, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Panggilan beribadah kita diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Mari saudara kita memuji Tuhan, Allah Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikaku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Celikanku Tuhan, jamalah Tuhan. Celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu.
kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Nas pembimbing diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Silakan duduk. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, dengan jujur kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa, segala kesalahan pelanggaran kita. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Pujian sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur, kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini amat mendukakan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk mengambil sikap untuk bersaat teduh di hadapan Allah. Mari saudara kita menaikkan doa pribadi kepada Allah. Tuhan, Kau mengetahui semuanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami yang sering minta ampun kepada Tuhan. Tapi ketika ada saudara kami, sesama kami, yang bersalah kepada kami sulit untuk mengampuni, kami cepat untuk marah. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh berfokus pada Tuhan, supaya kami boleh disentuh, dijamah oleh kasih-Mu ya Tuhan. Ketika manakala ada sesama kami yang menyakiti kami, yang membuat kami marah, yang membuat kami merasa jengkel dan sebagainya, kami tidak cepat-cepat untuk marah ataupun benci, dendam. Tapi Tuhan yang menolong kami, sehingga kami memiliki hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan, yang mengasihi, dan tidak mengharapkan apapun juga balasan ataupun yang lain. Tolong kami Tuhan Yesus, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 2 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mari saudaraku, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu
untuk selalu memberi tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Silakan duduk. Saudara, saat ini kita akan bersorak-sorai pada Tuhan. Saudara bisa memberikan salam kalau di rumah ada keluarga atau siapapun, berikan salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari saudaraku, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita bersorak-sorai. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Ku mau dari. selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Saudara, kami semua di sini dengan semangat memuji Tuhan. Kami harap saudara di rumah masing-masing juga dengan semangat memuji Tuhan. Saudaraku, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita memuji Tuhan dengan pujian bagaikan bejana. Ku mau sepertimu Yesus. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau dibentuk oleh-Mu Tuhan. Kami mau diarahkan oleh Engkau Tuhan Yesus, bagaikan bejana. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Kristi Sevilira. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga,
Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di hari ini di mana Tuhan memperkenankan setiap kami untuk kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan. Beribadah, bahkan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Memohon pimpinan Tuhan bagi setiap kami, untuk boleh membukakan setiap pikiran kami, membukakan setiap hati kami, supaya setiap renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong setiap kami, menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun setiap kita berada, kiranya setiap kita senantiasa berada di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saya mengajak kita semua pada hari ini membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab kita, diambil dari Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayatnya yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia dalam Allah Bapa kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengenal dua kalimat yang terdiri dari dua kata, tetapi penempatan kata yang berbeda, yang memiliki pengertian yang berbeda pula, yaitu kata baru lahir dan lahir baru. Di mana letak perbedaannya? Penempatannya berbeda dan pastinya memiliki pengertian yang berbeda.
Kalimat baru lahir atau kata baru lahir, semua kita sudah mengetahuinya. Salah satu contohnya adalah seperti bayi atau seperti tunas tumbuhan, yaitu baru lahir, baru muncul, baru pertama kali dia datang ke dunia dan menikmati dunia. Tetapi kata lahir baru tidak seperti demikian. Sekalipun misalkan kita beranggapan memiliki pengertian yang sama, tetapi artiannya berbeda. Salah satu contoh lahir baru digambarkan seperti metamorfosis, yaitu ketika dia lahir menjadi telur, kemudian dia berubah menjadi ulat, dan kemudian dia berubah menjadi kepompong, dan pada akhirnya dia berubah menjadi suatu makhluk hidup yang cantik, yaitu kupu-kupu. Metamorfosis ini seringkali digambarkan seperti ketika seseorang mengalami lahir baru, yaitu di mana manusia atau makhluk hidup yang percaya kepada Allah mengalami kehidupan yang tidak sama seperti kehidupannya yang lalu, yaitu dia yang meninggalkan kehidupan yang lalu, meninggalkan kehidupan lamanya, dan kemudian dia masuk ke dalam kehidupannya yang baru, menjalani hari-harinya dan hidupnya di dalam perubahan. Kata metamorfosis itu sendiri diambil dari akar kata yaitu change, perubahan atau pembaharuan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pentingnya sebuah perubahan atau sebuah pembaharuan di dalam kehidupan seseorang? Apakah pentingnya perubahan dan pembaharuan di dalam kehidupan, terkhususnya bagi orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus? Ketika kita melihat bacaan kita dalam perikop hari ini, di bagian yang pertama, yaitu di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, di sana sebenarnya Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Kolose mengenai hidup yang dibangkitkan. Lebih tepatnya dijelaskan di dalam gambaran seseorang yang sedang dibaptiskan. Jadi, pada saat itu, metode baptisan orang-orang pada zaman kuno, pada zaman Alkitab, kebanyakan mereka menggunakan metode masuk ke dalam air, atau yang kita kenal dengan baptis selam begitu. Di dalam baptisan itu menggambarkan bahwa ketika seseorang masuk ke dalam air, itu seolah-olah seseorang sedang dikuburkan. Tetapi kemudian ketika seseorang keluar dari air, itu seolah-olah menggambarkan seseorang itu sedang dibangkitkan kembali. Yaitu dibangkitkan dan masuk di dalam kehidupannya yang baru. Ketika saya dulu masih duduk di bangku SMA, dan ketika mengikuti kelas katekisasi persiapan di dalam baptisan dewasa atau baptisan CD, setiap kali para penatua yang membawakan materi tentang katekisasi, selalu menekankan di akhir kelas itu demikian. Setelah dibaptiskan, hidupmu itu harus berubah. Hidupmu tidak boleh sama seperti dulu. Kalau dulu suka bangkong, kalau dulu suka tidak membantu orang tua, sekarang hidupmu harus berubah. Bangun harus pagi, membersihkan tempat tidur sendiri, dan kemudian harus sering membantu orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, dan setia ke gereja. Selalu menekankan tentang perubahan-perubahan hidup ketika nanti sudah dibaptiskan. Oleh karena hidup orang-orang itu, atau hidup kami yang pada saat itu akan dibaptiskan dewasa, adalah hidup yang tidak lagi seperti anak-anak. Hidup yang sudah dianggap dewasa, hidup yang dianggap sudah matang, baik itu di dalam jasmani atau bahkan di dalam Kristus. Sehingga mereka berani membaptiskan para anak-anak pemuda remaja ini untuk menerima baptisan dewasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah perubahan hidup itu tidak hanya dilakukan hari ini, atau esok, atau 2 hari kemudian, tetapi perubahan hidup itu harus dilakukan terus-menerus. Dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan seumur hidup. Oleh karena di dalamnya kita mengambil tekad untuk kita hidup bersama dengan Kristus dan tidak lagi hidup menduniawi seperti sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hal ini di ayatnya yang kedua disebutkan bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas,
bukan perkara-perkara yang ada di bumi. Maksud dari perkataan yang disampaikan oleh Paulus ini bukan berarti kehidupan manusia yang mengambil tekad untuk hidup baru di dalam Yesus Kristus adalah harus meninggalkan dunia, mengasingkan diri, dan hidup dengan dirinya sendiri, tidak. Tetapi di sini disampaikan bahwa kehidupan manusia itu harus berpusat kepada kebenaran. Tidak lagi mementingkan ambisi-ambisinya, tidak lagi mementingkan keegoisannya, atau tidak lagi mementingkan segala sesuatu hal yang hanya membanggakan bagi dirinya sendiri. Tetapi oleh karena dibangkitkan di dalam Kristus, maka hidupnya harus senantiasa memuliakan Kristus. Hidupnya harus seturut dengan apa yang sudah Kristus teladankan. Baik itu di dalam segi etika kehidupan sehari-hari dan bahkan di dalam kehidupan etika Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan menyampaikan kepada setiap kita bahwa kita telah mati dan kehidupan kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah, apa maksud dari perkataan ini? Apa maksud yang disampaikan di ayatnya yang ketiga? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apakah maksudnya orang Kristen itu hanya mempedulikan sesama Kristennya? Apakah orang Kristen itu akan memiliki kehidupan yang hanya berkelompok dengan orang-orang Kristen saja? Tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ketika manusia itu mati, maka tubuhnya akan dikuburkan di dalam tanah. Ini sebagai contoh. Ketika manusia itu mati, maka tubuhnya akan dikuburkan di dalam tanah dan tubuhnya tersembunyi oleh tanah. Tetapi bagi orang-orang Kristen yang telah mati di dalam Kristus, maka tubuhnya akan tersembunyi di dalam Kristus. Artinya, di sini setiap orang yang mati di dalam Kristus, bangkit di dalam Kristus, hanya akan menjalani kehidupan yang sesuai dengan milik Kristus. Hanya akan menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang telah Yesus teladankan. Apa yang telah Kristus teladankan. Oleh karena diri kita bukan lagi milik diri kita sendiri dan hidup kita bukan lagi milik hidup kita sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalamnya. Diriku bukanlah diriku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Berbicara tentang kehidupan baru, berbicara tentang lahir baru, kita juga teringat. Kita juga sudah banyak mendengar dan sudah banyak digemakan bahwa dunia, bahkan juga terkhususnya Indonesia pada saat ini, akan memasuki era baru. Akan memasuki kehidupan baru, atau yang disebutkan dengan new normal. Kehidupan normal yang baru. Nah, di dalam menjalani kehidupan normal yang baru pun juga demikian. Artinya masyarakat Indonesia tidak akan hidup, tidak akan memakai cara dan pola kehidupan yang seperti dulu lagi. Kalau dulu kemana-mana, sudah terserah seenaknya begitu, tetapi sekarang sudah tidak bisa. Kita akan dituntut untuk hidup dengan cara yang higienis. Kemana-mana kita harus membatasi jarak, dan kita harus melakukan setiap protokol-protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Artinya kita tidak lagi hidup seenaknya seperti dulu. Tetapi yang kita lakukan di dalam hidup itu adalah perubahan-perubahan yang nyata. Nah, bagi setiap kita melalui tema pada hari ini yaitu Reborn by Christ atau dilahirkan kembali oleh Kristus, apakah pentingnya kita harus mengalami kelahiran baru itu? Apakah pentingnya bagi setiap kita harus mengalami pembaharuan hidup bersama dengan Kristus? Yaitu supaya setiap kita, supaya setiap orang mengalami yang namanya anugerah Allah. Yaitu menerima anugerah Allah dalam karya pembaharuannya. Menerima anugerah Allah dalam karya pembaharuannya. Jika demikian, siapakah yang dapat memperoleh anugerah tersebut? Siapakah yang boleh menerima anugerah ini? Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-11, di sana disampaikan ada banyak sekali tembok-tembok pemisah. Yaitu di mana diceritakan bahwa di zaman kuno itu memang terjadi pemisah-pemisah, baik itu antar bangsa dengan bangsa,
atau bahkan status dengan status dan sosial dengan sosial. Di sana disebutkan bahwa banyak sekali orang-orang Yunani yang menganggap rendah bangsa lain atau orang yang tidak bisa berbahasa Yunani. Konon katanya di dalam sejarah, bangsa Yunani atau orang-orang Yunani ini adalah orang-orang yang termasuk suku bangsawan. Suku yang terkenal, begitu, bangsa yang terkenal, orang-orang Yunani yang terkenal cerdas, orang-orang Yunani yang terkenal bangsawan, dan istilahnya mereka adalah orang-orang yang berasal dari kelas atas. Sehingga orang-orang Yunani ini akan menganggap remeh, akan memandang bahwa orang yang tidak bisa berbahasa Yunani adalah orang yang barbar. Orang barbar ini adalah orang yang terbelakang, begitu ya. Bahkan juga memandang orang-orang Skit ini orang-orang yang status atau kelas sosialnya itu sangat rendah. Mereka digolongkan seperti bangsa yang dungu, mereka digolongkan seperti bangsa yang bebal begitu. Tetapi di sisi lain pun juga sama. Orang-orang Yahudi memandang orang Yunani ini adalah orang-orang yang juga rendahan karena mereka bukanlah bangsa pilihan Allah. Sehingga kita melihat bahwa di sini ada banyak sekali kelas-kelas pemisah atau tembok-tembok pemisah yang terjadi antar bangsa dengan bangsa. Sehingga masing-masing bangsa itu membanggakan dirinya. Terutama kita tahu bahwa bangsa Yahudi sangat membanggakan bangsanya oleh karena mereka adalah bangsa yang dipilih Allah. Sehingga meremehkan bangsa lain yang mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk dalam kerajaan Allah oleh karena mereka bukanlah bangsa yang dipilih oleh Allah. Tetapi mari kita melihat bahwa segala tembok-tembok pemisah itu dihancurkan dan dirobohkan oleh Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi pemisah antara bangsa dengan bangsa, antara kelas sosial, tetapi semua yang mau percaya kepada Dia, itulah yang bisa dan boleh menerima anugerah daripada Tuhan Allah itu sendiri. Oleh karena disebutkan, jika seseorang tidak mengalami kelahiran baru, maka seseorang tidak akan mampu melihat kerajaan Allah. Jika seseorang tidak mengalami kelahiran baru, maka seseorang tidak akan mampu memahami tentang pengajaran kerajaan Allah. Kita mengingat bahwa ketika Nikodemus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, di sana disampaikan bahwa jikalau seseorang tidak mengalami kelahiran baru, maka dia tidak akan mampu melihat kerajaan Allah. Kemudian Nikodemus bertanya, bagaimanakah caranya supaya saya yang tua ini dilahirkan kembali? Apakah saya harus masuk ke dalam perut ibu dan kemudian saya dilahirkan kembali? Tidak demikian. Di sana Tuhan Yesus Kristus mematahkan setiap pandangan-pandangan Nikodemus yang mengenai paham dasar keagamaan yang mengajarkan bahwa orang Yahudi pasti menerima kerajaan Allah. Kecuali orang Yahudi itu melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berat, maka dia tidak menerima kerajaan Allah. Tetapi siapapun dia yang lahir dari bangsa Yahudi akan menerima kerajaan Allah. Di sini Yesus mematahkan pendapat dan pandangan itu. Bahwa di dalam Allah tidak ada kelas, tidak ada jabatan, atau bahkan tidak ada amal, atau bahkan ketaatan kepada agama sekalipun yang mampu menyelamatkan mereka. Oleh karena daya dan upaya manusia tidak mampu menyelamatkan. Di sana Yesus menjelaskan bahwa semua orang, semua manusia termasuk Nikodemus membutuhkan juru selamat untuk menerima anugerah daripada karya Allah itu. Dari sini kita mampu melihat bahwa betapa Allah mampu memahami, betapa Allah mampu mengerti apa yang menjadi kebutuhan utama daripada manusia. Sehingga oleh karenanya, Dia memberikan anugerahnya kepada manusia, supaya manusia diperkenankan kembali datang di hadapan Allah. Anugerah ini yaitu kelahiran baru atau hidup yang baru, merupakan juga satu rangkaian daripada karya keselamatan Allah. Di mana di dalam kelahiran baru yang disebut dengan pertobatan sejati, manusia dipersiapkan dengan lebih sungguh untuk mampu memahami dan melihat semua karya Allah di dalam kehidupan manusia melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Dilahirkan kembali oleh Kristus berarti setiap orang yang di dalamnya menerima anugerah ini akan dipersiapkan menjadi pribadi-pribadi
yang bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidupnya yang senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Yang kedua, dilahirkan kembali oleh Kristus berarti mau memperhatikan dan memandang penting akan perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Orang yang dilahirkan kembali oleh Kristus adalah yang memandang penting dan memperhatikan akan perintah Tuhan ini. Di sini Paulus menekankan betapa pentingnya memperhatikan cara-cara kehidupan seseorang yang sudah berada di dalam kehidupannya yang baru. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-17, ada 5 kata perintah yang disampaikan di sana. Ada 5 kata perintah yang harus dilakukan. Walaupun kalau kita memandang dan menilai sebenarnya ini perintahnya kok seperti kurang membumi begitu ya. Perintahnya kok seperti kurang mendarat. Disampaikan di sana, matikanlah, buanglah, kenakanlah, hendaklah dan lakukanlah. Apa yang dimaksudkan di sini? Apakah perintah ini membuat setiap kita harus mengurung diri? Apakah perintah ini membuat setiap kita untuk tidak lagi menikmati apa yang ada di dunia? Bukan seperti itu. Tetapi di sini Paulus menekankan bahwa sekalipun seseorang itu telah menerima hidupnya yang baru, dia masih rentan untuk jatuh di dalam keberdosaannya. Oleh karena kemanusiaan masih lemah. Sehingga di sini Paulus menekankan bahwa orang-orang yang hidup baru harus terus-menerus diperbaharui supaya memiliki kualitas hidup di dalam Kristus. Yaitu harus senantiasa memperhatikan setiap cara kehidupan mereka. Di mana mereka harus meninggalkan, di situ dikatakan matikanlah, buanglah. Harus meninggalkan segala kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, kemarahan, kegeraman, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut atau segala hal yang akan membuat mereka kembali hidup seperti kehidupan yang lama. Sehingga di sini Paulus, buanglah semuanya itu, tinggalkanlah semuanya itu, tetapi marilah perhatikan kepada kebenaran dengan senantiasa mengenakan apa yang dikenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan setiap hal yang disebutkan di sana. Supaya senantiasa kita memperbaharui kehidupan hari lepas hari. Dan kemudian hendaklah senantiasa damai sejahtera Kristus saja yang tinggal dan memerintah di dalam kehidupan setiap orang-orang yang menerima hidup baru daripada Allah. Sehingga setiap orang yang mengaku bertobat di hadapan Allah tidak lagi terkurung di dalam penyesalan masa lalunya, tidak lagi teringat akan kehidupan masa lalunya, tetapi dia harus bangkit dan melakukan setiap hal yang diperkenankan di hadapan Allah. Dengan demikian manusia baru berarti seseorang tersebut telah siap dan mau menyerahkan kehidupannya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Supaya di dalam kehidupan yang baru itu, setiap orang sungguh-sungguh memahami akan karya daripada Kristus, hidup percaya di dalam Dia, dengan mempersiapkan diri, memperlengkapi diri orang percaya di dalam menerima anugerah Allah. Betapa kita melihat di sini karya Allah sungguh luar biasa. Dia memperlengkapi, Dia membentuk, dan Dia mempersiapkan setiap orang percaya untuk memahami karya daripada Dia. Dan kemudian membuat manusia itu siap menjalani kehidupannya. Baik di dalam tindakan, baik di dalam pikiran, supaya senantiasa seturut dengan apa yang telah Kristus teladankan bagi orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian, apakah yang bisa kita lakukan bagi setiap kita yang sudah memiliki tekad dan menjalani hidup bersama dengan Kristus? Ada orang yang mengatakan bahwa, berarti ketika seseorang menjadi Kristen atau ketika seseorang menerima Kristus, maka seseorang itu akan langsung menjadi pribadi yang bijaksana. Bukan demikian dan tidak demikian.
Dalam hal ini mari kita memperhatikan apa saja hal yang bisa kita lakukan di dalam penerapan hari lepas hari. Ketika kita telah dilahirkan kembali oleh Kristus, yang pertama adalah senantiasa milikilah hati yang baru. Senantiasa milikilah hati yang baru. Kita mengenal ada satu istilah yang mengatakan inner beauty, begitu ya. Inner beauty atau kecantikan yang berasal dari dalam. Kecantikan yang berasal dari dalam ini akan mampu mengalahkan kecantikan yang dari luar. Oleh karena biasanya apa yang di luar itu bisa dipoles, bisa didandani sedemikian rupa, sehingga terlihat casingnya begitu cantik. Tetapi apa yang dari dalam ini tidak demikian. Kecantikan dari dalam, kebaikan dari dalam, semuanya berasal dari hati. Jika hatinya jahat, maka kecantikan dari dalam dan kebaikan dari dalam itu akan pudar. Tetapi jika hatinya sungguh-sungguh telah diperbaharui, dan hatinya adalah hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, yang telah dibentuk di dalam Tuhan, maka dia akan menjalani kehidupannya dengan hati yang baru, dengan pribadi yang baru, dan dengan pikiran yang baru. Oleh karena segala sesuatu timbul dan berasal dari hati. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan ini menekankan kepada setiap kita. Siapa yang telah ada dan berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaannya yang baru. Bukan lagi ciptaan yang lama, bukan lagi pribadi yang lama. Oleh karena yang lama itu telah berlalu dan dia telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sehingga apa yang berasal dari hati akan menuntun setiap kita untuk bertumbuh, untuk bersedia dibentuk di dalam kebenaran, dan untuk berbuahkan pelayanan yang tulus kepada Tuhan. Oleh karenanya, marilah setiap kita di dalam kehidupan hari lepas hari senantiasa mintalah hati yang mau dibentuk, mintalah hati yang selalu baru kepada Tuhan. Supaya di dalam kehidupan kita siap dan kita benar-benar siap memulai kehidupan kita hanya bersama dengan Kristus. Dan kita mampu meneladankannya di dalam setiap keluarga kita. Dan kita mampu menjadi cerminan dan gambaran bahwa ada Kristus di dalam pribadi setiap kita. Bahwa Kristuslah yang hidup di dalam setiap kita, bukan pribadi-pribadi yang lain. Itu adalah perenungan yang pertama. Milikilah hati yang baru untuk memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah, marilah setiap kita bijaksana di dalam memaknai kehidupan kita. Seperti yang saya sampaikan, apakah ketika seseorang menjadi Kristen akan membuat dia langsung dan otomatis memiliki kebijaksanaan? Belum tentu. Karena manusia itu lemah, sehingga manusia itu harus terus-menerus diperbaharui. Kebijaksanaan tidak diperoleh secara instan. Tetapi kebijaksanaan diperoleh ketika dia mau terus-menerus tekun belajar, mau terus-menerus dibentuk di dalam Tuhan. Ada sebuah ilustrasi mengenai tentang kebijakan di dalam menyikapi dan memaknai kehidupan rohani. Ceritanya ada seorang yang mengirimkan surat kepada editor sebuah surat kabar di Inggris. Dan di dalam suratnya itu dia menceritakan dan menyampaikan keluh kesahnya karena dia merasa sia-sia pergi ke gereja. Dan di dalam surat kabar itu dia menuliskan demikian. Saya sudah 30 tahun pergi ke gereja dan mendengarkan 30.000 khotbah. Namun tidak satu pun dari khotbah itu yang saya ingat. Ini hanya memboroskan banyak waktu dan energi saya. Demikian pula dengan pendeta-pendeta yang menyampaikan khotbah itu. Mereka hanya akan menghabiskan banyak waktu, mereka hanya akan menghabiskan banyak energi dan pikiran dan usaha mereka dengan khotbah-khotbah itu. Ini adalah keluh kesah yang dia sampaikan. Setelah diterbitkan, ternyata banyak sekali yang berkomentar di dalam kolom komentar koran atau surat kabar tersebut. Sehingga
Keluh kesahnya itu menjadi perbincangan yang ramai selama 1 pekan. Tetapi kemudian ada seorang yang berkomentar tentang cuitan keluh kesahnya itu. Dia membalaskannya demikian. Saya sudah menikah selama 30 tahun. Selama itu istri saya sudah memasak masakan 32.000 jenis. Namun tidak ada satu pun yang saya ingat. Atau tidak ada satu jenis pun yang saya tahu dari masakan itu. Walaupun demikian saya tahu jelas bahwa masakan-masakan itu memberi saya kekuatan baru untuk menjalani pekerjaan saya. Seandainya istri saya tidak memberikan makanan itu kepada saya, maka tentu sudah lama saya meninggal dunia karena kelaparan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi ini ingin menjelaskan, ingin menggambarkan kepada kita bahwa sejatinya kebenaran firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada semua orang yang percaya, kepada semua orang yang membacanya, untuk menjalani kehidupannya, mengajarinya untuk mengambil sikap bijaksana. Dan di dalam memaknai dan mempergunakan kehidupan ini, firman Tuhan senantiasa menuntun. Seperti disebutkan di dalam Mazmur bahwa firman Tuhan pelita bagi kaki kita, menerangi kemana langkah kita pergi, dan menuntun kemana langkah kita pergi. Coba bayangkan seandainya tanpa keberadaan firman itu, tanpa keberadaan Allah yang memimpin, manusia tidak akan mampu mengenal Allah. Manusia akan tetap hidup dan tinggal di dalam kematian kerohanian dan kebutaan kerohanian dan tidak akan mampu mengenal siapa Allah. Dan manusia tetap akan berada di dalam keberdosaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah begitu besar bagi manusia, sehingga Dia mempersiapkan setiap jalan untuk memperbaharui keadaan, untuk membawa kembali manusia mengenal Dia, dan untuk manusia menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Sehingga setiap kita, marilah memiliki pengertian, marilah memiliki pemahaman bahwa sejatinya ketika firman Tuhan itu disampaikan, ketika firman Tuhan itu dikumandangkan, firman Tuhan itu bukanlah sarana untuk menina-bobokkan setiap kita, untuk membuat kita merasa ngantuk, untuk membuat kita merasa terlena oleh keadaan sehingga kita tidak tahu apa yang disampaikan. Sama seperti ilustrasi itu membuat kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Oleh karenanya mohonlah pimpinan daripada Tuhan ketika kita akan melaksanakan ibadah dan akan mendengarkan kebenaran firman. Supaya Tuhan memimpin setiap kita. Dan saya percaya setiap firman yang disampaikan dan siapapun yang menyampaikan, maka ada satu berkat yang bisa kita teliti, yang bisa kita terima di sana. Tuhan ingin berbicara apa kepada setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan itu adalah firman yang menolong setiap kita, yang membangkitkan pemahaman dan semangat kita supaya kita mampu menjalani kehidupan kita bersama dengan Allah setiap harinya. Sehingga marilah setiap kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita beribadah dan mendengarkan firman-Nya. Supaya setiap hari kehidupan kita semakin diperbaharui dan semakin diperlengkapi. Firman Tuhan itu dinyatakan seperti pedang yang bermata dua. Dan memang sungguh, firman Tuhan membukakan dan menyatakan dengan sangat terbuka bahwa di mana keberadaan manusia sesungguhnya adalah menyedihkan. Sama seperti yang disampaikan oleh Roma 3 ayat 23, di mana manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sekali lagi oleh karena anugerahnya, Dia menyediakan jalan memperbaiki dan memulai kembali hubungan yang sudah rusak, supaya setiap manusia memiliki hidup yang baru melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari senantiasa mensyukuri dan menghormati anugerah pemberian Allah ini.
dengan selalu bertanggung jawab akan kehidupan ini, dan setia mengerjakan setiap bagian kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di dalam menjalani kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Dilahirkan kembali bersama dengan Kristus, maka milikilah hati yang baru, dan senantiasa bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur ketika Tuhan senantiasa mengingatkan kami kembali bahwa setiap kami adalah jemaat Tuhan yang telah menerima kehidupan baru bersama dengan Kristus. Oleh karenanya Bapa, kami memohon pertolongan Tuhan yang senantiasa memperbaharui kehidupan kami hari lepas hari, memperlengkapi kehidupan kami setiap hari, supaya seluruh rangkaian kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang bersyukur untuk setiap karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat dimanapun setiap jemaat berada, biarlah senantiasa di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika menghadapi keadaan yang sulit dan di dalam penderitaan sekalipun, biarlah kiranya kuasa Tuhan senantiasa melingkupi dan menguatkan setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih pada Evangelis Kristi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dalam bentuk transfer seperti yang tertera di layar, nomor rekening, ataupun juga Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan, dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik.
Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, pada saat ini kita akan menaikkan doa. Saudara, secara khusus kita akan berdoa, menyerahkan situasi yang kita alami saat ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita mohon belas kasihan Tuhan. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kita menyerukan pada Tuhan, saudara, mohon pertolongan Tuhan. Doakan juga untuk penyesuaian, untuk new normal. Doakan supaya Tuhan yang menolong, juga untuk pemerintah dan juga untuk seluruh masyarakat. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan, baik dalam bentuk transfer ke rekening yang sudah tertera di warta ataupun juga di layar, ataupun juga kami memberikan dalam bentuk amplop dan kami bawa di sekretariat pada hari dan jam kerja. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk situasi yang kami alami saat ini. Tuhan, kami menyadari betul bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, virus corona sangatlah kecil, bahkan tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Harus melalui bantuan alat tertentu virus ini terlihat. Tapi walaupun sangat kecil Tuhan, kami sungguh menyadari Tuhan dampaknya seperti apa. Dan kami sungguh menyadari kalau tanpa Tuhan, pertolongan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, pada saat-saat seperti ini Tuhan, kami sungguh mau bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan semata. Tuhan, kami menyadari betul bahwa Engkau Allah yang berdaulat, hidup mati di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menentukan, Engkau yang berdaulat Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintah kami. Tuhan, berikan hikmat, pertolongan dari Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, untuk penyesuaian untuk menjelang new normal ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan setelah masa PSBB ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang menolong untuk pemerintah kami ya Tuhan di dalam merancangkan untuk penyesuaian untuk yang baru ini Tuhan, untuk new normal ini Tuhan. Maupun juga seluruh masyarakat Tuhan yang menolong dalam proses demi proses, tahap demi tahap dalam penyesuaian untuk new normal ini ya Tuhan. Tuhan yang menolong setelah masa PSBB selesai ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa juga untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, untuk gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga menolong untuk gereja ya Tuhan di dalam penyesuaian untuk tahap demi tahap, proses demi proses ya Tuhan. Untuk penyesuaian untuk yang baru, untuk new normal ini Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan juga menolong ya Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong untuk pertumbuhan iman, untuk kerohanian. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan Tuhan. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, sekalipun tidak bisa datang ke gereja untuk saat ini, tapi biarlah seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berikan kerinduan, Tuhan yang menolong supaya jemaat Tuhan boleh memiliki mezbah Tuhan, untuk boleh berdoa, untuk boleh merenungkan dan membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti peribadatan secara online. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk
penginjilan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Kau yang berkarya, Engkau yang bekerja, dan Engkau yang membukakan ya Tuhan untuk hati-hati untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, yang masih mengeraskan hatinya. Tuhan yang mencelikkan mata rohaninya untuk melihat kebenaran sejati dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang juga memakai kami untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah orang boleh melihat kehidupan kami Tuhan, dan orang boleh melihat sungguh Tuhan Yesus hidup, dan orang memuliakan Engkau. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita memujikan doksologi dan pengutusan dan berkat oleh Ibu Pendeta Si Lestari. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.